Pemirsa, kita awal informasi News pagi hari ini terkait dengan ojol tertidur di trotoar, motornya raib digasok maling dalam hitungan detik. Ya, pemirsa, aksi nekat maling terekam CCTV dan langsung viral di media sosial. Malang, alih-alih tertidur di pinggir jalan karena kelelahan, pengendara ojol jadi korban pencurian. Aksi kawanan curian motor tersebut terekam CCTV di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pelaku yang berjumlah 2 orang menggunakan sepeda motor menyasar pengemudi ojol yang tertidur pulas di atas bangku trotoar. Manfaatkan situasi yang sepi dengan waktu singkat, para pelaku segera menggasak sepeda motor pengendara ojol. Dari keterangan petugas keamanan setempat, aksi pencurian terjadi menjelang pagi hari. Diduga, para pelaku telah mengintai korban. Dia laporan ke saya, Pak, izin Pak, kenapa? Bisa nggak CCTV ini dilihat, Pak? Emang kenapa? Ya, saya kehilangan motor tadi pagi, Pak. Atas kejadian ini, korban telah melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian dan memviralkannya ke media sosial, berharap pelaku segera ditangkap. Di Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Freestyle melompat dari atas jembatan. Seorang pemuda di Kota Padang, Sumatera Barat tewas tenggelam. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Proses evakuasi korban tenggelam di kawasan Sungai Batang Turanji, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Sejumlah warga tampak berupaya membawa dan menggotong tubuh seorang remaja yang tenggelam di sungai. Korban diketahui bernama Fadli, 22 tahun. Tewas tenggelam usai korban melakukan salto dari atas jembatan saat berenang bersama 4 orang rekannya. Jadi beliau melakukan mandi-mandi di jembatan Turanji. Di sungai tersebut ada bendungan jam 1 siang. Mencoba mandi 10 menit, ternyata tidak mampu lagi ke atas, hilang dari dasar dataran. Jadi masyarakat membantu untuk ambil dengan jarak tempuh 8 meter ke dalam untuk menemukan mayat tersebut. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, namun nyawa korban tidak tertolong. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kedua korban yang pingsan dibawa dan jalani perawatan di rumah sakit terdekat. Insiden 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu yang sedang berlari kencang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penonton yang diinjak dan ditabrak kuda pacu dalam salah satu partai final itu berusia belasan tahun dan seorang ibu. Kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan. Kedua korban yang pingsan itu kemudian dibawa dan dijalani perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat. Sepanjang 8 hari pelaksanaan, telah terjadi sekitar 40 insiden kecelakaan. Bahkan ada informasi yang beredar di lapangan ada yang meninggal dunia. Hari pertama sejak hari Senin tanggal 16 itu kami jaga, sudah sekitar 40 orang pasien yang kami rawat. Dengan kebanyakan joki yang jatuh terkena insiden, kebanyakan karena jatuh dari kuda, dan ada 5 orang penonton yang kami rawat juga. Kuda tradisional Sumba Timur ini berlangsung sejak 16 Juni lalu. Pacuan kuda tradisional ini diikuti oleh 757 ekor kuda. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, iNews melaporkan. Pemirsa, pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi. Korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Sebelumnya pemirsa, pendaki asal Brasil jatuh ke dalam
jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ialah Juliana Marins yang berumur 26 tahun terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari pemirsa, petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Pemirsa, Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Came place, yeah, and the view is amazing. Yeah, was so. Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis. Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah dikunjungi Juliana di antaranya Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Juliana mendokumentasikan perjalanannya di media sosial. Great. Warganet Brazil ramai-ramai bersuara pasca meninggalnya turis yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani. Mayoritas kecewa dengan kinerja tim SAR Indonesia. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum saat korban jatuh. Ini adalah komentar warga Brazil di media sosial X. Mayoritas mereka tidak puas dengan kinerja penyelamatan tim SAR Indonesia terhadap turis Juliana. Mereka menyoroti pemerintah mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberi bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari, juga disesalkan di media sosial. Warga Brazil mengkritik upaya penyelamatan tidak efektif, padahal melalui drone terlihat korban sempat selamat. Meski begitu, ada juga warga Brazil yang meminta semua berhenti mencaci tim SAR yang menyelamatkan korban, karena semuanya mencoba yang terbaik dan mendaki Gunung Rinjani bukan untuk pemula. Pemirsa, seorang pendaki wanita tewas terjatuh ke jurang saat mendaki di jalur pegunungan Natas Angin, Desa Rahtau, Kecamatan Gebok, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sulitnya medan tempat terjatuhnya korban mengakibatkan petugas kesulitan melakukan evakuasi. Kecelakaan ini terjadi ketika korban sedang melakukan pendakian di jalur yang cukup terjal dan berbahaya di jalur yang biasa disebut dengan jalur naga. Evakuasi korban pendakian ini sempat terkendala peralatan dan personil. Proses pengangkatan jenazah korban dari titik jatuh ke bibir jurang membutuhkan waktu hingga 3 jam lebih dan total proses evakuasi memakan waktu 24 jam. Korban dinyatakan meninggal setelah diperiksa di RSUD Dr. Lukmono Hadi. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Di kurang lebih kita upaya penanganan itu hampir sekitar 6 jam totalnya, sekitar 6 jam. Kalau dari kemarin informasi awal untuk penanganan ini secara keseluruhan ya hampir 36 jam. Pemirsa, lansia yang hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan dalam keadaan tewas. Jasad lansia ditemukan di tepian jurang setinggi 120 meter. Seorang lansia berusia 60 tahun bernama Ayon yang sebelumnya hilang di Gunung Salak, Taman Sari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditemukan tim SAR gabungan. Warga Ciapus, Kabupaten Bogor ini ditemukan meninggal dunia di tepian jurang setinggi 120 meter. Tim SAR gabungan berupaya mengevakuasi korban.
Petugas sempat kesulitan mengevakuasi lantaran jasad korban berada dalam kemiringan 80 derajat. Sebelumnya korban dinyatakan hilang di Taman Nasional Gunung Salak pada Minggu pagi lalu. Menurut petugas, awalnya korban hiking di sekitar Gunung Salak bersama 2 rekannya. Korban dan 2 rekannya diketahui telah terbiasa mendaki Gunung Salak. Ketiganya kemudian terpisah dan rekannya berupaya mencari korban hingga malam hari, namun tidak ditemukan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang peziarah asal Karawang terjebak 7 jam di dalam Goa Naga Mas di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Proses evakuasi berlangsung dramatis lantaran diameter lubang gua hanya 40 cm. Tali atas. Mana tarik, coba tarik. Tarik. Nah ini, ini. Halo, awas. Halo, Pak. Awas kepala. Siap, bilang. Ambil napas dulu, ya. Nyari tenaga dulu, santai aja. Lagi. Apa? Tadi mau bisa keluar ya, Teh ya? Petugas gabungan mengevakuasi seorang peziarah asal Karawang yang terjebak selama 7 jam di Goa Naga Mas di Desa Singkup, Kecamatan Pesawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. 5 rekannya berhasil keluar dari gua sedalam 3 meter tersebut, sementara korban terjebak. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Lorong gua yang hanya berdiameter 40 cm membuat badan wanita tersebut tersangkut dan tak bisa keluar. Sekitar 2 jam penanganan, peziarah berhasil diselamatkan tanpa luka ataupun cedera. Rombongan tersebut mungkin berkunjung ke tempat tersebut, masuk ke dalam gua tersebut. 6 orang hanya mungkin pada saat akan naik ke atas kesulitan karena mohon maaf salah satu anggota atau dari rombongan tersebut secara postur tubuh ya tidak muat pada saat naik kembali, walaupun pada saat turun masih tidak ada permasalahan. Usai dievakuasi, korban mendapatkan pertolongan pertama dari petugas sebelum pulang ke kampung asalnya. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו 2 איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה, כי ברגע המכריע קמנו כלבי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran.
Pemirsa, meski serangan mereda, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa gencatan senjata Israel-Iran masih sangat rapuh dan meminta kedua negara untuk sepenuhnya menghormati gencatan senjata. Où le Grand Nord redevient un théâtre d'influence, d'interférence, de contestation entre puissances. La Norvège joue un rôle tout particulier. En effet, 10 jours après le déplacement que j'ai pu faire au Groenland avec la première ministre du Danemark, je souhaitais être là pour redire la volonté de la France d'être aux côtés de ses grands alliés européens pour maintenir leur souveraineté, leur indépendance et pour participer aux opérations de sécurité collective dans la région. Notre marine y joue tout son rôle et la présence ici de la Normandie, de son équipage. Pemirsa, Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz akibat campur tangan Amerika Serikat yang ikut menyerang Iran. Penutupan jalur distribusi minyak dunia ini diduga akan berdampak pada harga minyak dunia. Ancaman menutup Selat Hormuz disampaikan Iran pasca ikut campurnya Amerika Serikat yang menyerang Iran di 3 kota. Otoritas Iran mengkonfirmasi bahwa rencana itu telah didukung oleh parlemen Iran dan saat ini menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan Nasional Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia. Pasalnya, selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sebagian besar ekspor minyak dari negara-negara besar regional harus melewati Selat Hormuz. Di antaranya ekspor minyak dari Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar, Iran, dan Kuwait. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk konsumsi global. Konsekuensi penutupan Selat Hormuz tidak hanya dirasakan oleh negara teluk pengekspor minyak, namun juga akan dirasakan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk Amerika Serikat. Amerika Serikat kini ketar-ketir, bahkan mereka malah meminta China untuk membujuk Iran agar tidak menutup Selat Hormuz. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, perang Iran-Israel menimbulkan kekhawatiran bagi WNI yang keluarganya bekerja di Timur Tengah. Mereka berpesan agar selalu waspada saat bekerja di wilayah konflik. Konflik di Timur Tengah antara Iran-Israel memicu kekhawatiran bagi warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Seperti yang dialami Mardiono, warga Jember yang memiliki keluarga bekerja di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Yordania. Kepada keluarga, Mardiono berpesan agar selalu waspada dan menghubungi KBRI. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Sementara Dinas Tenaga Kerja Jember menyatakan ada puluhan warga Jember yang bekerja di Arab Saudi. Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada warga Jember yang bekerja di kawasan Iran-Israel. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat ditunda kepulangannya imbas konflik Iran-Israel, rombongan jemaah haji kloter 44 debarkasi Surabaya akhirnya pulang ke tanah air dan tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Haru bahagia mewarnai kepulangan mereka. Bus yang membawa rombongan jemaah haji kloter 44 tiba dengan selamat di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Haru bahagia pun mewarnai kepulangan mereka. Perasaan takut dan was-was masih menyelimuti para jemaah haji. Pasalnya ratusan jemaah haji kloter 44 ditunda kepulangannya ke tanah air menyusul konflik Iran-Israel. Alhamdulillah sangat panik ya Bu ya kemarin. Ya, semua lancar. Bu, ini tadi penerbangan yang ini tadi sempat masih ada rasa khawatir Bu. Betul. Semua lancar semua. Ya, jelas was-was sedikit aja. Semuanya dijalani apa adanya. Berbunga-bunga, bahagia, bersyukur, sujud syukur. Usai menjalani pembekalan sebanyak 376 orang jemaah haji, kloter 44 ini dipulangkan ke daerah masing-masing.
Sementara kloter 43 debarkasi Surabaya yang juga mengalami penundaan kepulangan dijadwalkan pulang ke tanah air pada Kamis malam besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, pasangan suami istri pedagang kaki lima mengamuk saat dirazia Satpol Pamong Praja di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Mereka tidak terima terpal yang digunakan sebagai peneduh dari hujan dan panas diangkut paksa oleh petugas. Mak-mak pedagang kaki lima mengamuk saat hendak dirazia Satpol Pamong Praja di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Ia tak terima terpal yang biasa digunakannya untuk berteduh diangkut paksa petugas. Bersama suaminya ia protes dan memaki petugas. Mereka menuding razia hanya merugikan rakyat kecil. Sang istri yang berada di warung pun ikut melayangkan protes dengan terus memaki petugas. Sementara itu, selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga pedagang sayur yang menjajakan barang dagangan hingga ke bahu jalan. Razia digelar menyusul kian banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang kaki lima juga kerap menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu penumpang kereta mengamuk ke petugas lantaran anaknya dilarang naik kereta karena tidak punya tiket. Sang ibu tidak bisa menahan kemarahan karena petugas meminta sang ibu menyimpan anaknya di stasiun. Saya bayar kok, 100.000 saya bayar. Ibu muda asal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan mengamuk tak terima dengan perlakuan petugas KAI di stasiun Mandai, Maros. Gara-gara anak balitanya yang berusia 2 tahun dilarang naik kereta karena tidak memiliki tiket. Orang tua yang sebenarnya sudah bersedia membeli namun tiket habis terjual. Yang membuat kesal ibu tersebut, saat itu petugas sambil tertawa malah meminta agar orang tuanya menyimpan anaknya di stasiun ini. Tersinggung atas ucapan petugas, orang tua memilih urung naik kereta. Nah, anak ini kan kalau disimpan, ya bagaimana kira-kira Pak kalau anak bapak disimpan di situ, terus kita pergi secara gerombolan ini, terus anak-anak kita yang di bawah umur disimpan di situ sendiri, terus kita berangkat, kira-kira di mana hati nurani kita sebagai orang tua? Itu yang saya tidak terima. Usai video ini viral, warga ramai-ramai meminta PT KAI mengevaluasi pelayanan petugas kepada pelanggan. Pemirsa, ASN mantan Sekwan DPRD Kabupaten Oku Selatan digerebek sang istri saat sedang berselingkuh di kamar kos. Nyaris terjadi adu jotos saat warga berupaya menghakimi pelaku. Dibantu warga, polisi menggerebek salah satu kamar kos-kosan di Jalan Gotong Royong, Ilir Barat, Palembang. Petugas harus mendobrak pintu kamar kos-kosan untuk mengamankan seorang oknum ASN yang sedang bersama wanita selingkuhannya. Dalam penggerebekan turut hadir istri sah pelaku. Upaya mengamankan pelaku sempat diwarnai ketegangan karena warga berupaya menghakimi pelaku. Takut diamuk massa, kerabat pelaku minta warga untuk tidak main hakim sendiri. Pelaku dan wanita selingkuhannya akhirnya berhasil diamankan ke Mapolrestabes Palembang. Istri sah pelaku mengaku telah 2 kali melaporkan masalah perselingkuhan suaminya ke polisi, namun gagal lantaran tak ada bukti. Iya benar, wanita yang sama yang saya laporkan di Jakarta, di Hotel Jakarta. Yang kemarin juga melaporin Mbak juga? Melapor di sini di SP3 juga Pak, di sebelumnya kan. Saya masih istri sahnya. Pelaku diketahui juga merupakan mantan sekretaris Dewan DPRD Oku Selatan. Bersama selingkuhannya, pelaku kini diperiksa intensif tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Pemirsa, kesal tak dianggap serius oleh polisi seorang istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Bekasi, Jawa Barat akhirnya memutuskan mengadukan nasibnya ke petugas pemadam kebakaran. Korban mengaku depresi dan putus asa karena sudah sepekan laporannya hanya didiamkan jajaran Polrestro Bekasi. Tim damkar mendatangi rumah seorang ibu yang mengaku mendapat kekerasan rumah tangga dari suaminya di Bekasi, Jawa Barat. Ibu yang memiliki anak balita ini memilih menelepon kantor damkar. Lantaran kesal laporan kekerasan ke Polrestro Bekasi sepekan lalu tak ditanggapi, hanya diminta untuk visum. Saat menelepon nomor 112, ibu muda ini mengaku depresi dan putus asa atas masalah yang dihadapinya. Suaminya kerap memukulnya hingga lebam dan cedera telinga. Sekarang Iya, sekarang kalau nggak ke damkar mau ngadu siapa? Ngadu polisi nggak ada tanggapan. Terus hasilnya gimana Bu setelah laporan damkar Bu? Ya alhamdulillah sih dapat bantuan juga dari damkarnya untuk proses selanjutnya. Oh, nanti selanjutnya ini Ibu mau dibawa kemana sama damkar atau gimana tanggapannya? Mau minta tolong ke rumah sakit sih buat. Atau gimana? Ya, kita lagi nunggu unit dari PSC untuk membawa ke rumah sakit karena yang kita takutkan ada pendarahan otak karena sudah dari hari Jumat. Usai dilakukan pemeriksaan awal, sang ibu langsung dibawa dengan ambulans untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu dari keterangan para tetangga, suami korban memang kerap menganiaya istrinya dan pergi begitu saja. Polisi diminta segera merespon laporan korban. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Miris pemirsa, seorang bocah perempuan berusia 10 tahun ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tanpa busana di sebuah kamar mes salah satu perusahaan tebu di kawasan Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Diduga bocah malang tersebut menjadi korban pembunuhan dan juga pemerkosaan. Seorang bocah perempuan ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar mes karyawan di lingkungan mes perusahaan PT Indo Lampung Perkasa, kilometer 37, tepatnya di Desa Gedung Meneng, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung. Bocah perempuan berinisial RMZ, berusia 10 tahun yang sempat dilaporkan hilang saat ditemukan korban dalam kondisi tergeletak tanpa busana. Selain itu, mulut korban mengeluarkan busa dan ada sejumlah luka pada bagian belakang leher korban, serta adanya bercak darah pada alat vital korban. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, serta mengevakuasi jenazah korban. Dugaan sementara bocah malang ini menjadi korban pembunuhan dan pemerkosaan. Masyarakat atau pihak dari keluarga korban ini merasa kehilangan. Ya, jadi dilaporkan dan dicari bersama-sama. Korban ini hilang dari pukul 9 pagi. Kemudian dicarilah oleh masyarakat keliling kampung bersama-sama. Kemudian salah satu warga kemudian mencurigai ada mes karyawan yang digembok dari luar. Kemudian didobrak, lalu ditemukan korban berada di kamar tersebut dalam keadaan sudah meninggal dan tertutup karpet. Jenazah korban saat ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung untuk dilakukan otopsi. Sementara itu, pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya sudah dikantongi petugas. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Pasar Bali. Ya, Prabowo ini menyebut kawasan ekonomi khusus kesehatan ini menjadi yang pertama berdiri di Indonesia untuk pelayanan kesehatan bertaraf internasional. Indonesia meresmikan kawasan ekonomi khusus Sanur dan Bali International Hospital. Ya, pemirsa, didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Investasi Rosan Ruslani, serta Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Presiden Prabowo secara simbolik meresmikan kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur dan Bali International Hospital. Dalam pidatonya, Prabowo mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada pihak-pihak yang terlibat untuk mewujudkan kawasan ekonomi khusus kesehatan ini. Dengan prosesi penandatanganan 2 buah prasasti. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita
mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Kita tadi sudah diberitahu bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di dunia. Karena itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan apresiasi saya atas pekerjaan besar ini. Pemirsa, Partai Gerindra memberi sinyal bahwa Presiden Prabowo Subianto ini akan bertemu kembali dengan Megawati. Gerindra menyebut ada banyak momentum yang bisa mempertemukan keduanya. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi sinyal akan ada pertemuan kembali antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kendati demikian, Muzani mengaku belum mengetahui pasti waktu pertemuan keduanya. Dirinya optimis pertemuan kedua tokoh negara itu bisa terrealisasi. Sama Pak Prabowo lagi nggak sih Pak, Ibu Mega Pak, dalam waktu dekat? Saya belum tahu, tapi insya Allah akan segera ketemu. Karena ketemu itu kan ada banyak momentum yang bisa mempertemukan, tidak harus keduanya bertemu dalam tempat yang disetujui. Tapi banyak event yang akan banyak mempertemukan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sebelumnya Presiden Prabowo bertemu dan berbincang hangat dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Momen tersebut terjadi sebelum upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila Jakarta 2 Juni yang lalu. Dari Jakarta, Ahmad Al-Fikri, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengaku belum mendapat informasi dari Sekretariat Jenderal MPR RI perihal surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Ahmad Muzani mengatakan Sekjen MPR RI belum melaporkan pada dirinya akan adanya surat usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden. Sekjen Partai Gerindra ini juga tak mengetahui adanya komunikasi antar pimpinan DPR RI, DPD RI, dan MPR RI perihal adanya surat tersebut. Dari Forum Purnawirawan TNI? Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah reses hari ini. Berarti Pak belum ada komunikasi antar pimpinan begitu? Belum. Sebelumnya menurut Jokowi tuntutan tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun Jokowi juga mengingatkan bahwa Prabowo dan Gibran merupakan satu paket tak terpisahkan. Pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri. Kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Jadi tidak bisa menerima presiden dari kita menerima presiden. Ya memang mekanismenya seperti itu. Jadi sekali lagi sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengusulkan Gibran Rakabuming Raka untuk dimakzulkan dari jabatan Wapres. Mereka mengajukan surat kepada MPR, DPR, dan DPD agar ketiga lembaga ini mempertimbangkan usulan tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, selain pimpinan MPR, pimpinan DPR juga hingga saat ini belum terima surat dari Forum Purnawirawan TNI terkait usulan pemakzulan Gibran. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad. DPRD angkat suara terkait isu pemakzulan Wakil Presiden Raka Buming Raka yang diklaim Forum Purnawirawan telah diserahkan ke DPR. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan, hingga saat ini pimpinan DPR belum menerima surat. Hal senada juga disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani. Puan mengaku belum melihat surat usulan dari Forum Purnawirawan TNI kepada DPR dan MPR tersebut. Tapi suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan. Dan biasanya kalau dikirim itu akan dibahas di Rapim dan Bamus yang sesuai mekanisme yang baru akan dilakukan mungkin besok atau pekan depan. Itu kan Forum Purnawirawan. Ini juga ada beberapa surat yang mengatasnamakan juga Purnawirawan. Dengan Purnawirawan ini kan banyak. Jadi kita mesti sikapi hati-hati dan kita akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat. Belum lihat, ini baru masuk masa sidang surat pemilihan yang terima masih di tata usaha. Berarti Mbak Puan belum lihat secara langsung? Belum. Isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berawal dari 8 tuntutan Forum Purnawirawan TNI. Dari 8 tuntutan tersebut, salah satunya adalah usulan pemakzulan Gibran. Terkait tuntutan tersebut, Presiden ke-7 Joko Widodo sekaligus ayah dari Gibran menyebut tuntutan Forum Purnawirawan itu merupakan bagian dari demokrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bantuan subsidi upah untuk para pekerja di bawah gaji 3,5 juta rupiah akhirnya cair. Para pekerja mendapat total bantuan Rp600.000 yang dibagi dalam 2 bulan. Melalui Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah telah menyalurkan bantuan subsidi upah tahun 2025 kepada 2,45 juta pekerja dengan gaji 3,5 juta rupiah ke bawah. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menyampaikan BSU ditujukan untuk membantu daya beli pekerja bergaji rendah. Program ini menargetkan 17 juta pekerja yang akan menerima uang bantuan sejumlah Rp300.000 per orang. Jumlah ini akan dibayarkan sekaligus untuk 2 bulan sehingga masing-masing pekerja menerima bantuan Rp600.000. BSU tahun 2025 diberikan sebesar Rp300.000 per bulan per pekerja atau buruh yang diberikan untuk 2 bulan dan dibayarkan sekaligus, sehingga total yang akan diterima oleh per pekerja per buruh sebesar Rp600.000. Pemirsa, hari ketiga retret Kepala Daerah Gelombang 2 di Jatinagor, Sumedang, Jawa Barat, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menjadi pembicara. Di hadapan peserta, Mendik Dasmen RI memaparkan pemerintah rencananya akan revitalisasi 10.440 sekolah yang ditargetkan mulai dibangun Juli nanti. Muti juga menjelaskan pemerintah tengah memulai program digitalisasi pembelajaran Smart Classroom dengan target 300.000 unit Smart TV. Tak hanya sampai di situ, pada tahun ini pemerintah rencananya juga akan beri pelatihan kepada guru. Kami sampaikan menyangkut beberapa kebijakan terkait dengan guru, kebijakan yang terkait dengan penguatan pendidikan karakter melalui 7 kebiasaan Indonesia Hebat, program Pagi Ceria, dan juga program bimbingan konseling untuk pelatihan para guru. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 pria penyelundup narkoba di perairan Asahan, Sumatera Utara. Pelaku ditangkap bersama barang bukti 10 kg narkoba jenis sabu.
Ratusan sopir truk menggelar aksi demonstrasi. Tak kurang dari 400 sopir truk berbagai wilayah madati kantor DPRD Gunung Kidul. Truk parkir di depan kantor DPRD sepanjang 1,5 km. Hal ini membuat macet arus lalu lintas di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi sekaligus menyampaikan aspirasi terkait kebijakan odol yang dirasa memberatkan para sopir truk. Dalam tuntutannya, sopir meminta agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan odol. Selain itu, mereka juga menyoroti sulitnya uji KIR di wilayah Gunung Kidul. Yang pertama tentu saja penundaan undang-undang odol. Karena itu sangat merugikan kami, rekan-rekan angkutan di Gunung Kidul. Yang kedua, kita menuntut uji KIR di Disub Gunung Kidul itu sangat susah. Jadi selama ini kami harus numpang uji KIR keluar daerah. Para sopir berharap kebijakan terkait odol tidak dilakukan karena dapat merugikan para sopir truk. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Tim Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menyergap kapal nelayan yang membawa narkoba jenis sabu di perairan Asahan, Sumatera Utara. Polisi bergerak cepat berusaha menangkap pelaku, namun satu di antaranya mencoba kabur dan menceburkan diri ke air. Meski sempat berusaha kabur dengan menceburkan diri, para pelaku akhirnya pasrah ditangkap polisi. Selanjutnya, kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman paling lama seumur hidup atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Barreskrim Polri berhasil membongkar keberadaan ladang ganja seluas 25 hektar di hutan Butong, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Usai menempuh perjalanan dengan medan yang ekstrim selama 5 jam lebih, tim gabungan dari Ditipit Narkoba Barreskrim Polri bersama TNI dan Bea Cukai berhasil menemukan ladang ganja di kawasan hutan Butong, Nagan Raya, Aceh. Operasi yang berlangsung selama 12 hari ini, petugas menemukan 8 titik ladang ganja yang tersebar di beberapa tempat dengan luas mencapai 25 hektar. Tanaman ganja yang ditemukan dengan ketinggian mencapai 2 meter ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Diperkirakan batang ganja yang dimusnahkan petugas sebanyak 1 juta batang ganja atau seberat 180 ton. Hari ini kita melakukan operasi pengungkapan kasus 8 titik ladang ganja dengan luas 25 hektar. Ini operasi yang cukup panjang karena menemukan titik-titik ladang ini cukup sulit. Dan masih dilakukan pengembangan terus. Saya belum menyebutkan tersangka dan beberapa peranannya karena masih ada banyak DPO yang perlu kita amankan. Sampai saat ini kita sudah menjalankan kegiatan selama hampir 12 hari. Pengungkapan kasus ini sudah dimulai sejak 25 Mei yang lalu. Barreskrim Polri telah mengamankan 2 orang tersangka dan 2 orang lainnya masih buron. Dari Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Afsa, iNews melaporkan. Pemirsa, Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut.
Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והידדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Pemirsa, perang Iran-Israel menimbulkan kekhawatiran bagi WNI yang keluarganya bekerja di Timur Tengah. Mereka berpesan agar selalu waspada saat bekerja di wilayah konflik. Konflik di Timur Tengah antara Iran-Israel memicu kekhawatiran bagi warga Indonesia yang keluarganya bekerja di kawasan tersebut. Seperti yang dialami Mardiono, warga Jember yang memiliki keluarga bekerja di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi dan Yordania. Kepada keluarga, Mardiono berpesan agar selalu waspada dan menghubungi KBRI. Teman-teman di sana untuk berhati-hati, selalu koordinasi dengan KBRI atau KJRI di negara tersebut. Sementara Dinas Tenaga Kerja Jember menyatakan ada puluhan warga Jember yang bekerja di Arab Saudi. Namun menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja setempat, tidak ada warga Jember yang bekerja di kawasan Iran-Israel. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah sempat ditunda kepulangannya imbas konflik Iran-Israel, rombongan jemaah haji kloter 44 debarkasi Surabaya akhirnya pulang ke tanah air dan tiba di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Haru bahagia mewarnai kepulangan mereka. Bus yang membawa rombongan jemaah haji kloter 44 tiba dengan selamat di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Haru bahagia pun mewarnai kepulangan mereka. Perasaan takut dan was-was masih menyelimuti para jemaah haji. Pasalnya ratusan jemaah haji kloter 44 ditunda kepulangannya ke tanah air menyusul konflik Iran-Israel. Alhamdulillah semua lancar. Panik ya Bu ya kemarin? Ya, semua lancar. Bu, ini tadi penerbangan yang ini tadi sempat masih ada rasa khawatir Bu? Betul. Semua lancar semua. Ya, jelas was-was sedikit aja. Semuanya dijalani ya padanya. Di tanah air. Bahagia, bersyukur, sujud syukur. Usai menjalani pembekalan sebanyak 376 orang jemaah haji, kloter 44 ini dipulangkan ke daerah masing-masing. Sementara kloter 43 debarkasi Surabaya yang juga mengalami penundaan kepulangan dijadwalkan pulang ke tanah air pada Kamis malam besok. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Bisa 48 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 tiba di Indonesia. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat, hingga Kalimantan Timur. 48 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Selanjutnya, 37 WNI dari Azerbaijan akan menyusul dipulangkan setelah melakukan reschedule penerbangan akibat bandar udara di Doha sempat ditutup. 60 evakui dan kita sedang menunggu sisa 37 lainnya yang saat ini masih ada di Baku untuk penerbangan menuju ke Indonesia. Ya, baik menggunakan negara transit di Turki maupun di Doha. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Furqon bahwa memang untuk penerbangan yang menggunakan transit di Doha sempat mengalami kendala ya karena ada penutupan wilayah udara pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di Al-Udeid, Qatar. Namun dari pantauan KBRI Doha, operasional bandara sudah berjalan dengan lancar ya, dan saat ini mereka sudah mulai mengatur penerbangan keluar dari Doha dan insya Allah 37 WNI lainnya dapat segera kita pulangkan ke Indonesia dalam waktu sehari 2 hari mendatang. Jadi ada 4 penerbangan ya, pagi, kemudian 2 penerbangan sore dan 1 nanti penerbangan malam. Jadi 49 ini adalah total yang akan kita pulangkan pada hari ini, yang tiba pada hari ini termasuk nanti penerbangan pada malam hari. Ya. Jadi selain 49 evakui yang kita evakuasi dari Iran, dapat kami sampaikan juga bahwa KBRI Muscat ya, juga melakukan evakuasi terhadap 3 warga negara Indonesia yang tinggal di Yaman Utara. Ya, ini Yaman Utara ini adalah wilayah yang dikuasai oleh Houthi yang selama beberapa waktu terakhir selalu mendapatkan serangan gempuran dari Israel. Ya, sehingga kita melihat bahwa kondisi mereka berbahaya dan KBRI Muscat sudah menetapkan status siaga 1 untuk Yaman Utara dan oleh karena itulah kemudian kita aktif melakukan proses evakuasi. Jadi yang akan tiba 3 WNI, sedangkan untuk warga Indonesia yang tinggal di Tel Aviv ya juga dan juga Yerusalem ada 2 yang akan tiba hari ini. Kemlu juga mengevakuasi 3 WNI dari Yaman Utara yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Houthi. Selain itu, Kemlu juga mengevakuasi 2 WNI yang menetap di Tel Aviv dan Yerusalem. Sebelumnya, dengan menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku Jakarta, 11 WNI dievakuasi dari Iran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga dari KBRI Teheran menjadi level 1. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, A-News melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di A-News Pagi. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Freestyle melompat dari atas jembatan. Seorang pemuda di kota Padang, Sumatera Barat tewas tenggelam. Proses evakuasi korban berlangsung dengan dramatis. Proses evakuasi korban tenggelam di kawasan Sungai Batang Turanji, Kota Padang, Sumatera Barat berlangsung dramatis. Sejumlah warga tampak berupaya membawa dan menggotong tubuh seorang remaja yang tenggelam di sungai. Korban diketahui bernama Fadli, 22 tahun. Tewas tenggelam usai korban melakukan salto dari atas jembatan saat berenang bersama 4 orang rekannya. Jadi beliau melakukan mandi-mandi di jembatan Turanji. Di sungai tersebut ada bendungan jam 1 siang. Mencoba mandi 10 menit, ternyata tidak mampu lagi ke atas, hilang dari dasar dataran. Jadi masyarakat membantu untuk ambil dengan jarak tempuh 8 meter ke dalam untuk menemukan mayat tersebut. Meski sempat dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar, namun nyawa korban tidak tertolong. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, A-News melaporkan. Pemirsa, pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi. Pemirsa, korban dievakuasi tim SAR gabungan dari kedalaman 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian Gunung Posko Sambilun, dan kemudian ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis.
Sebelumnya pemirsa, pendaki asal Brasil jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ialah Juliana Marins, 26 tahun, terperosok ketika mendaki Gunung Rinjani. Posisi korban terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal. Selama 3 hari petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena medan yang terjal dan cuaca yang ekstrim. Juliana Marins, pendaki asal Brasil yang tewas jatuh di Gunung Rinjani berusia 26 tahun dan lahir di kota Rio de Janeiro. Namun menetap di kota Niterói yang masuk wilayah metropolitan Rio de Janeiro. Yeah, and the view is amazing. Yeah, was so. Juliana bekerja di sektor kehumasan sebagai publisis. Juliana merupakan lulusan periklanan dan publisitas dari Universitas Federal Rio de Janeiro. Juliana juga seorang penjelajah dan petualang. Ia telah melakukan perjalanan ransel atau backpacker keliling Asia sejak Februari 2025. Negara yang pernah ia kunjungi di antaranya Filipina, Vietnam, dan Thailand sebelum tiba di Indonesia. Juliana mendokumentasikan perjalanannya di media sosial. Great. Now we are in Camp Base, yeah, and the view is. Warganet Brazil ramai-ramai bersuara pasca meninggalnya turis dari tebing Gunung Rinjani. Mayoritas kecewa dengan kinerja tim SAR Indonesia. Pasca meninggalnya turis asal Brazil Juliana yang jatuh dari tebing Gunung Rinjani, sejumlah netizen dari Brazil meluapkan kekecewaannya ke tim SAR Indonesia. Mereka menyesalkan tim SAR Indonesia yang lalai dan tidak memberikan makan dan minum saat korban jatuh. Ini adalah komentar warga Brazil di media sosial X. Mayoritas mereka tidak puas dengan kinerja penyelamatan tim SAR Indonesia terhadap turis Juliana. Mereka menyoroti pemerintah mengabaikan prioritas penyelamatan dan membiarkan korban tak berdaya tanpa diberi bantuan air dan makanan. Upaya evakuasi berlangsung terlalu lama, hingga 4 hari, juga disesalkan di media sosial. Warga Brazil mengkritik upaya penyelamatan tidak efektif, padahal melalui drone terlihat korban sempat selamat. Meski begitu, ada juga warga Brazil yang meminta semua berhenti mencaci tim SAR yang menyelamatkan korban, karena semuanya mencoba yang terbaik dan mendaki Gunung Rinjani bukan untuk pemula. Dua penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Kedua korban yang pingsan dibawa dan jalani perawatan di rumah sakit terdekat. Insiden 2 penonton ditabrak dan diinjak kuda pacu yang sedang berlari kencang di Kabupaten Sumba Timur, NTT. Penonton yang diinjak dan ditabrak kuda pacu dalam salah satu partai final itu berusia belasan tahun dan seorang ibu. Kemudian korban dievakuasi dengan menggunakan ambulan. Kedua korban yang pingsan itu kemudian dibawa dan dijalani perawatan lanjutan di rumah sakit terdekat. Sepanjang 8 hari pelaksanaan, telah terjadi sekitar 40 insiden kecelakaan. Bahkan ada informasi yang beredar di lapangan ada yang meninggal dunia. Hari pertama sejak hari Senin tanggal 16 itu kami jaga, sudah sekitar 40 orang pasien yang kami rawat. Dengan kebanyakan joki yang jatuh terkena insiden, kebanyakan karena jatuh dari kuda, dan ada 5 orang penonton yang kami rawat juga. Kuda tradisional Sumba Timur ini berlangsung sejak 16 Juni lalu. Pacuan kuda tradisional ini diikuti oleh 757 ekor kuda. Dari Sumba Timur, NTT, Dion Umbu Analodu, Ainis melaporkan. Pemirsa, pasangan suami istri pedagang kaki lima mengamuk saat dirazia Satpol Pamong Praja di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Mereka tak terima terpal yang digunakan sebagai peneduh, dari hujan dan juga panas diangkut paksa petugas. Susah cari makan. Cari makan aja begini aja kita susah.
Mak-mak pedagang kaki lima mengamuk saat hendak dirazia Satpol Pamong Praja di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat. Ia tak terima terpal yang biasa digunakannya untuk berteduh diangkut paksa petugas. Bersama suaminya ia protes dan memaki petugas. Mereka menuding razia hanya merugikan rakyat kecil. Sang istri yang berada di warung pun ikut melayangkan protes dengan terus memaki petugas. Sementara itu selain pedagang kaki lima, petugas juga merazia pedagang koper hingga pedagang sayur yang menjajakan barang dagangan hingga ke bahu jalan. Razia digelar menyusul kian banyaknya pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Selain mengganggu keindahan tata kota, keberadaan para pedagang kaki lima juga kerap menimbulkan kemacetan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah ajang lari akan digelar untuk membantu masyarakat di Nusa Tenggara Timur dalam mengakses air bersih. Diselenggarakan di Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Ajang ini akan dibagi ke dalam 3 kategori. Guga Nurani Indonesia bekerja sama dengan Saling Jaga dan Kita Bisa menggelar Run and Rise 2025 di sepanjang Jalan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten. Charity Run untuk membantu masyarakat NTT dalam mengakses air bersih ini nantinya akan dibagi dalam 3 kategori, yakni 1 km Kids, 5 dan 10 km Individual Run. Menariknya, para pelari akan menyumbangkan 1 liter air bersih untuk masyarakat NTT secara simbolis pada setiap 1 km yang ditempuhnya. Harapannya selain dari memang hasil dari kegiatan ini dapat disalurkan untuk membantu anak-anak di NTT, namun juga kita berharap kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebutuhan yang ada di daerah lain, bahwa ada kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi, yang mendukung kehidupan anak-anak di NTT secara khusus. Sedikitnya 1.000 pelari telah terdaftar pada ajang yang diselenggarakan pada 27 Juli mendatang ini. Jadi kita bisa melalui unit asuransi digital kami Saling Jaga turut mendukung sebagai supporter dan sponsor dari acara Run and Rise 2025 supaya kita tidak hanya mensukseskan dampak sosial dari acara ini, tapi juga memberikan perlindungan asuransi bagi para peserta yang ikut berlari. Selain menjadi aktivitas yang menyehatkan, Run and Rise 2025 juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pentingnya dukungan untuk anak-anak Indonesia dalam mendapatkan akses air bersih dengan mudah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.